Apa kata polisi? Ya mereka baru aja mau mulai sweeping, mau disisir semua tempat ini. Semua cari Atika. Ya, semoga Atika selamat ya, Ma. Ambulans sudah saya sembunyikan di tempat yang aman. Nah, polisi pasti tidak bisa menemukannya. Bagaimana dengan Atika? Sudah ketemu? Belum. Kamu itu bagaimana sih? Cuma mengejar seorang gadis pincang aja nggak bisa. Om lihat sendiri dong. Tempat ini luas, Om. Nggak semudah itu menemukan Atika. Nah, yaudah deh. Sekarang kita cari aja berdua. Ya? Iya. Itu polisi, Om. Gawat. Kita harus sembunyi. Kita tidak boleh sampai ketahuan sama mereka. Polisi. Itu pasti mau nolongin Atika. Kalau kamu teriak, kamu akan mati. Gimana, Pak? Maaf, kami tidak berhasil menemukan saudari Atika. Kok nggak berhasil sih? Hah? Berarti Bapak carinya nggak teliti. Please cari lagi deh, ya? Kami sudah menyebar informasi ke orang-orang daerah sini. Kalau mereka melihat ambulan atau sesuatu yang mencurigakan, mereka akan lapor ke polisi. Permisi, selamat malam. Aduh, gimana ini? Kok peramah kayak begini? Nggak bisa dong, Papa. Bisa bahaya buat Atika ini kalau begini. Nggak bisa tenang dong, Lai. Suruh tenang-tenang, keadaan kayak begini suruh tenang. Please deh. Kenapa ya? Tante Yuri bisa sebegitu amatnya sama Atika. Sampai-sampai dia kayak orang panik dan stres kayak gini. Kayaknya nggak mungkin. Kalau cuma rasa penyesalan karena berkali-kali mau membicarakan Atika. Ini pasti ada hal yang lebih besar dari semua ini. Tapi apa ya? Atika! 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 Bu Yulia, saya di sini, Bu! Lidah kamu akan saya potong. Tika, kamu di mana, Tika?
Sekarang saya tutup mulutnya. Ayo, angkat! Buka pintunya! Serahin Atika! Buruan! Apa saya dobrak aja? Ya mendingan gitu deh. Om, Tante, ini mobil ambulansnya. Berarti Atika tadi disembunyikan di sini. Dia pasti masih ada di sekitar sini. Kita harus cari dulu. Ya, kita kejar. Balik lagi ke sana ya. Iya. Bisa cari akal. Bagaimana caranya supaya mereka nggak tahu jejak kita? Aku tahu. Tunggu bentar. Gimana ya, Atika? Mulutnya. Ikat dulu aja, Om. Om, tunggu sebentar. Ya. Papa, ini kok... Wait, tunggu. Ini kok gelap kayak gini sih, Pak? Ini pasti dia yang sengaja mati ini, Ma. Ya iya loh. Siapa lagi kalau bukan penculik itu? Kok mati lampu? Gimana sih itu anak? Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta.
Kenapa? Kenapa, Om? Kamu? Atika mana? Atika dia tadi kan sama Om. Mana aku tahu. Aduh, kamu itu ngerepotin banget sih. Disuruh cari cara untuk bisa jejak kita itu hilang dari mereka, malah matiin lampu. Kamu itu benar-benar ya ngerepotin. Iya, sorry. Aku akan cari Atika. Ya udah cari-cari. Apa? Atika diculik? Loh, ya Allah, kamu itu loh, Rama. Mau bilang dari tadi, baru bilang sekarang gimana toh? Hah? Maafin saya, Bu. Saya takut kalau saya bilang sama Ibu, nanti Ibu kepikiran. Ya sama saja, Rama. Kamu bilang tadi mas sekarang sama saja, saya kepikiran pasti. Oh, Atika nggak pulang-pulang pergi. Masih kok masih ada apa-apa sama dia. Aduh, piye toh iki. Terus kalau Atika diculik, siapa yang bertanggung jawab coba? Siapa? Yang tanggung jawab pasti papa saya, Mbak. Pemilik RSCM. Karena Atika kan diculiknya di lingkungan sekitar RSCM, Mbak. Lagi-lagi RSCM, lagi-lagi RSCM, lagi-lagi dokter Rijal. Aku ini sudah bosan loh berhubungan dengan rumah sakit ini. Ngerti kamu, Rama? Oh, kalau Atika celaka mesti, kalau nggak gara-gara rumah sakit ini, kalau nggak gara-gara dokter Rijal. Kamu tuh, Naira, kok bilang ya sama orang tua kamu ya, bilang jangan lagi ganggu keluarga kami. Ya, kok nggak bosan-bosan yang nyusahin orang susah. Oh, saya aja bosan kok disusahin sama kalian itu. Tika, sudahlah Bu, jangan nyalain Naira. Kasihan dia. Yang bertanggung jawab atas semua ini orang tuanya, Bu. Sudah. Mendingan saya pergi aja ya. Maaf karena selama ini saya sudah bertindak tidak baik sama kalian. Naira, kamu jangan ambil hati ya omongannya siapa. Permisi, Bu. Ya Allah, Atika. Terus kamu di mana itu, Nduk? Mana lagi dia? Kalian dengar suara laki-laki tadi kan? Ada suara sih. Iya Om, kayaknya Atika lagi ngelawan penculiknya Om. Kita kejar ke arah sana. Mama, tolong telepon polisi ya, Ma. Oke. Mama sendirian? Iya. Mama telepon, kita ke arah suara. Ya, ayo. Oke. Sendirian? Mana dapat signal di sini? Kasih papa aneh-aneh juga deh. Apa keluar ya? Ketahuan kunyuk.
kamu. Atika di sini, Bu. Atika di sini, Bu. Ibu bisa mendengar kamu, sayang. Atika di sini, Bu. Ibu tahu kamu di sini, sayang. Ibu di mana, Bu? Tolongin Tika, Bu. Iya, Tika. Ibu di sini untuk nolong kamu. Kamu yang sabar ya. Tika takut, Bu. Tika takut sama penculik, Bu. Tika, Ibu di sini, sayang. Ibu udah deket kok. Udah gak ada penjahat lagi. Berarti Tika bisa keluar ini. Berarti ke atas lagi, bukannya ini udah tempat parkir yang paling bawah gitu. Ntar kalau misalnya ke atas, kemana lagi tuh? Ini Tika harus cari jalan keluarnya aja. Kita ketemu lagi tuh.
mereka di atas deh. Aduh, tapi gelap banget ya. Oke, demi Atika, oke. Kamu gak apa-apa, Triksi. Sial. Kenapa lu harus datang pas gue udah mau berhasil nangkap dia? Belum datang juga. Mama telepon polisi apa enggak? Kadang udah gawat kayak gini. Ya, halo? Kantor polisi? Om Rizal nelfon polisi. Gawat nih. Om Bayu harus tahu. Awas kamu, Yulia. Kamu pasti bisa saya tangkap. Kamu, Pak. Jangan sebut nama aku. Karena aku nggak mau semua orang tahu kalau kita terlibat bersama dalam hal ini. Kamu jangan lempar batu di tangan ya. Enggak, bukan gitu, Om. Setelah ini, tugas kita akan lebih berat lagi. Kita harus bisa meyakinkan semua korban-korban kita kalau kita ini bersih dan nggak terlibat dengan semua ini. Pintar juga kamu. Polisi datang. Polisi apa? Tadi aku dengar Om Rizal nelfon polisi buat datang ke sini. Hah? Oh, ya udah. Kalau gitu kita harus cepat lari sebelum ketangkap. Ayo. Nggak dikejar sama Bayu. Perasaan ada 2 orang deh. Bayangan siapa tadi ya? Hah? Ada 2. Jaga-jaga.
Ibu juga nggak kenapa-napa kan? Jantung kamu berdebar kencang sekali. Benar kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Kenapa ya? Akhir-akhir ini kalau melihat kedekatan Tante Yulia dengan Atika, seperti melihat kedekatan ibu dan anak. Tante, udah, ayo. Tika, yuk. Yuk. Lebih baik sekarang kita berpencar. Kami sudah menyisir seluruh tempat ini sampai ke tempat ambulan itu disembunyikan. Tapi kami tidak menemukan siapa-siapa di sini. Tidak menemukan siapa-siapa. Jadi nggak menemukan penculik-penculik. Ya. Lapor, Dan. Ya. Kami menemukan 2 topeng ini di basement. Iya betul itu Pak Polisi. Penculik itu memang pakai topeng itu. Jadi benar, penculiknya ada 2. Mungkin penculiknya kabur waktu dengar suara mobil polisi. Bisa jadi. Tapi Anda semua tidak usah khawatir. Kami akan terus mengembangkan penyelidikan kasus ini sampai kedua pelaku itu tertangkap. Oke Pak, makasih Pak. Tapi tolong kami segera diberitahu kalau ketemu sama penculiknya ya. Pasti. Dan sekarang Anda semua boleh pulang. Begitu hasil penyelidikan kami menemui titik terang, akan segera kami kabarkan. Kamu di sini juga? Iya. Tapi sepertinya polisi udah mulai kehilangan jejak kita deh. Tapi yang aku masih kepikiran kok, Om bisa yakin Tante Yulia nggak bakal ngelaporin kita ke polisi? Ya kan sejak awal saya bilang sama kamu. Yulia itu nggak mungkin melaporkan saya sama polisi. Ya, tapi kenapa? Om bisa yakin Tante Yulia nggak bakal ngelaporin kita ke polisi? Ya kan sejak awal saya bilang sama kamu. Yulia itu nggak mungkin melaporkan saya sama polisi. Ya, tapi kenapa? Ya karena kartu asnya ada di tangan saya. Dia nggak mungkin lapor sama polisi. Kalau sampai dia lapor, kartu aksinya akan saya buka. Mas, ini ngapain kau dibawa ke rumah sakit lagi, Tika? Kau udah capek, Tika mau pulang aja. Tika, kamu tadi tuh udah banyak mengalami benturan. Ditambah lagi tenaga kamu kan udah banyak terkuras. Sekalian juga kondisi kamu kan belum pulih benar. Paling tidak mending kita sekarang periksa dulu. Siapa tahu ada apa-apa kan bisa diobati. Ya mudah-mudahan sih baik-baik aja, Tika. Ya. Awas kamu, Bayu. Kalau sampai Atika kenapa-napa, kamu yang harus bertanggung jawab. Atika ya Allah, Atika.
aja kok Bu, baik-baik aja. Tadi ada Kang Mas, ada Bu Yulia sama Dokter Rizal yang nolongin Atika. Kang Mas nolongin Atika. Terima kasih ya, Mas Sultan. Siapa sih? Siapa yang menculik Atika? Saya yakin orang itu tahu kami itu bukan orang kaya. Apa sih maunya mereka? Kami juga nggak tahu siapa, Rahmat. Nggak bisa. Saya harus ngomong sekarang. Apapun yang terjadi, Bayu harus dikasih hukuman yang setimpal. Saya tahu. Saya tahu siapa pelakunya. Siapa? Kasih tahu, Mama. Kenapa Mama nggak tadi bilang di depan polisi? Ya. Kok Mama jadi diem? Siapa orangnya? Ya jujur agak bingung. Mama takutnya salah lihat soalnya. Takut jadi... Oke, Sultan, kalau gitu Atika dibawa ke ruang periksa aja supaya nanti bisa cepat pulang kalau dia udah istirahat. Kamu itu udah gila ya? Hah? Udah nggak waras? Tega ya kamu culik si Atika, disiksa. Hah? Tega banget kamu ya? Aku culik Atika. Buat apa? Dan ngapain, Yulia? Saya tahu semua ini kelakuan kamu yang bikin. Tante, tenang dong, Tante. Emang Om Bayu ini ada hubungan apa sama Atika? Sampai dia harus menculik Atika segala? Kamu sekongkol sama dia sekarang. Tante ini ngomong apa sih? Aneh banget. Dari tadi itu, aku nyusun laporan keuangan kafetaria di sini. Iya, Ma, terus tadi lagian aku habis ngopi kok sama Om Bayu di kafetaria. Ya, biasa ngobrolin pertemanan Mama dan Om Bayu zaman dulu. Kamu dengar sendiri kan dari mereka, kalau aku itu dari tadi nggak kemana-mana kok. Lagian ngapain sih kamu berpikir seperti itu sama aku? Saya mau ngomong sama kamu. Berdua. Om pergi dulu ya, Naira. Sepertinya mama kamu mau nostalgia masa muda sama Om. Kamu hebat juga ya, Nay. Kamu tega ngedukung ulah aku sama Om Bayu, padahal mama kamu tadi lagi ngebuat kesaksian. Kamu tentang mentah-mentah gitu aja. Ya, biarin aja deh. Mama sendiri kan nggak pernah ngebelain aku. Jadi biar aja, biar dia tahu rasa. Apalagi yang kamu mau? Uang. Berapa lagi yang kamu mau? Kalau uang itu cepat habis, Yulia. Kenapa nggak tambang uangnya aja hidup sama aku? Jangan ngaco kamu. Yulia. Kalau memang aku yang menculik Atika tadi, terus kenapa? Lagian kenapa sih? Kamu sayang banget sama dia. Dia itu kan bukan anak kandung kamu. Justru itu yang saya mau tanya sama kamu. Kenapa kamu harus lukain Atika? Kalau memang kamu mau balas dendam sama saya, lantas kenapa Atika kamu jadikan korban? Kamu sebenarnya tahu apa sih? Tentu saja aku tahu banyak hal, tapi tidak semurah itu. Kamu tahu kan? Dulu kamu pernah bicara sama aku kalau kamu tidak akan pernah meninggalkan suami kamu.
Jadi sebaiknya masalah ini tidak perlu aku bicarakan. Tunggu. Kenapa? Berubah pikiran? Kamu tahu nggak? Malam ini juga saya akan seret kamu ke penjara. Kalau begitu, kita berdua sama-sama di penjara. Kamu masih ingat siapa yang sudah membunuh ibu mertua kamu itu? Sudah 7 tahun, Julia. Kapan kamu mau kasih ibu cucu? Bu, ibu kan juga tahu persis. Selama ini kan kami juga bukannya nggak berusaha kan, Bu. Tapi kalau ibu tekan terus seperti ini, yang ada sayanya semakin stres, Bu. Tolong mengerti dong perasaan saya juga. Harusnya kalau suami kamu dinas keluar kota begini, kamu itu menemani. Bukan tinggal di Jakarta karena nggak mau hidup susah. Kalau kalian sering hidup terpisah begini, kapan kalian akan cepat bisa punya anak? Udah, Bu. Saya capek berdebat sama ibu. Saya mau pulang ke rumah orang tua saya aja. Jangan, Julia. Ibu! 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 Tadi kecelakaan. Kamu lihat kan kecelakaan? Kamu tahu kan, aku orangnya loyal. Dulu memang aku sebagai karyawan yang nggak penting di RS ini. Lalu suami kamu memecat aku. Karena dia takut kamu akan berhubungan lagi sama mantan pacarnya. Tapi kamu tenang aja. Saya akan tetap menjaga rahasia ini. Supaya Rizal tidak tahu kalau kamu yang membunuh ibunya. Kalau aku mau, bisa saja permainan ini dipercepat. Dan saya akan bilang, setelah bertengkar, ibunya meninggal, itu karena kamu. Itu kecelakaan, Bayu. Intinya sama aja kan? Ibunya bertengkar, mengejar kamu, lalu mati. Dan sampai sekarang, kamu dihantui dengan rasa berdosa. Julia. Kamu tenang aja. Saya tetap setia kok sama kamu. Saya tidak akan membongkar rahasia ini. Tapi, kalau sampai kamu macam-macam, habis kamu.